teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Caimin di DPP itu, ya. Apa namanya, tata kelola partai itu seperti apa sih? Ya, saya jujur aja katakan, bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Ya, keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, ya, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel. Ya, tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti muktamar atau rapat-rapat dan lain sebagainya. Tidak pernah ada pembahasan itu. Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit. Di samping pola-pola kepemimpinan yang lain yang dikejar oleh oleh tim pada saya, misalnya soal bagaimana hubungan DPW DPC. Ya, saya bilang seperti itu karena sistematis dalam ADRT sudah Ketua Umum itu punya kewenangan besar untuk mengganti tiba-tiba. Itu terjadi sekarang. Kadang DPW dipecat, diganti dengan hampir sebagian besar DPW itu dirangkap oleh DPP. Jadi tidak ada merit system lah di internal. Saya kira itu yang saya sampaikan tadi, yang diskusi dengan tim yang dipimpin oleh Pak Amin Said. Terus langkah berikutnya? Saya tidak tahu langkah berikutnya, tapi Pak Amin Said Husni dan teman-teman tim yang lain kembali mengingatkan bahwa suatu saat nanti saya mungkin dipanggil lagi, ya, diundang lagi untuk memperdalam. Ya. Di samping beliau juga akan mengundang tokoh-tokoh lain. Ya. Mungkin diundang Sekjen PKB, ya, Pak Hasanuddin Wahid, bisa saja diundang misalnya tokoh-tokoh yang lain, ada Ibu Khofifah mungkin, Pak Ali Maskur Musa mungkin, ya, yang merupakan para pendiri, para tokoh-tokoh yang menonjol lah di internal PKB. Pak, sebenarnya pemicu awal perseteruan antara PKB dan PBNU itu yang kemudian disimpulkan panjang ternyata prosesnya. Ya, kalau tadi yang disimpulkan oleh tim lebih kepada memang Caimin sistematis ingin menghapus peran Dewan Suro, kemudian berakhir nanti peran NU. Jadi Caimin ingin menjadikan PKB itu tersentralistik pada dirinya. Kan sejak Gus Yahya Kopil di pertama kan kayaknya nggak pernah ketemu ya Gus Yahya sama Caimin. Itu setelah ini ada rekomendasi untuk misalnya rencana pertemuan lah antara Gus Yahya sama Caimin. Oh, saya nggak sampai ke sana ya. Itu dari tim kewenangan PBNU lah itu ya. Tapi ada upaya islah gitu nggak Pak dari PKB antara sebelum menjauh? Ya, saya kira PBNU mencari keterangan sebanyak-banyak itu dalam rangka untuk mengambil sikap pada akhirnya apa yang harus mereka lakukan, ya. Apakah minta ada mediasi atau misalnya memanggil PKB, ya, memanggil Ketua Umum PKB, ya. Ya, saya kira PKB sebagai anaknya NU ya. Kalau orang tua panggil ya datanglah, ya. Kalau orang tua panggil, kita jangan jadi anak durhaka lah gitu ya pada orang tua. Pak, tapi kenapa isu gonjang gajinya ini setelah pansus haji dibentuk gitu Pak? Kenapa panas dasar? Iya, kenapa panas dasar? Saya tidak ada pertanyaan soal pansus haji. Ya. Ada tuh pertanyaan soal pansus haji. Kalau dari NU sendiri, Pak? Ya, dia enggak. Oh, iya. Sedikit aja Pak, udah di sini Pak. Iya Pak, ada sedikit Pak, sedikit aja Pak. Soal ini aja Pak, pemanggilannya aja Pak. Sedikit dong Pak. Pak Lukman diundang bukan dipanggil untuk diminta keterangan termasuk sejumlah pengalaman kerjasama di PKB karena beliau pernah menjadi sekjen PKB dan diharapkan bisa mengumpulkan keterangan-keterangan yang lengkap untuk memperkaya data-data yang dimiliki oleh tim. Mungkin dari saya secara teknis itu saja dari LTPBN. Nanti akan ada yang dipanggil lagi Pak dari? Sangat mungkin terbuka peluang untuk undangan terhadap beberapa tokoh
yang dinilai oleh tim dapat memperkaya dan menambah keterangan-keterangan dan bukti untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh Rencananya undangannya kapan? Iya Pak, rencana selanjutnya kapan? itu sangat teknis, mungkin nanti kita akan ada update dari pihak tim untuk menyampaikan kapan kira-kira dijadwalkan kembali pemanggilan, mohon maaf, undangan terhadap sejumlah nama-nama yang sudah mungkin ada dikantongi oleh tim. Tapi dari saya itu aja. Muncul wacana muktamar luar biasa. Dari saya itu saja, mohon maaf ya, tidak lebih dari itu. Jadi ngambil alih PKB nggak Pak? Iya Pak, Iya, Pak. jadi ngambil Nggak dari PKB Menarik tuh, Pak. muktamar. Pak, kan isu Pak Lukman dari tahun berapa ke berapa jadi sekjen PKB? Oh ya, saya 7 tahun jadi sekjen PKB. 2005-2007, kemudian 2009 sampai 2014. Jadi sekjen terlama ya saya di PKB. Kalau yang lain ada yang 2 tahun setengah, ada yang 5 tahun. Saya 7 tahun mendampingi Caimin. Nah, 7 tahun itu bersama Caimin gimana nih Pak? Maksudnya apakah ada Pesan-pesannya, sikap Pak. otoriter? Ya, saya bisa memahami persoalan internal itu menurut saya secara komprehensif ya, termasuk kronologis perubahan sampai dengan sekarang, dan itu yang saya sampaikan tadi kepada PBN. Pak, kemarin kan Gus Jazil bilang antara PKB dan PBNU ini bukan PKB dengan PBNU, tapi dengan pimpinan PBNU sendiri, bukan terhadap lembaganya. Ini dari Bapak sebagai mantan sekjen PKB melihatnya gimana Pak? Apakah emang terhadap pimpinannya atau terhadap lembaga PBNU? Tadi saya masih ingatkan ya, dokumen-dokumennya saya serahkan kepada PBNU tentang sejarah PKB, ya, bagaimana PKB itu terbentuk oleh secara resmi oleh PBNU, kemudian bagaimana PKB itu keputusannya oleh PBNU itu adalah keputusan formal. Kemudian saya juga jelaskan berdasarkan undang-undang partai politik, karena saya 5 tahun jadi wakil ketua DPR, wakil ketua Komisi 2, saya paham ketika membentuk partai, undang-undang partai politik, undang-undang nomor 2 tahun 2011, saya katakan bahwa antara PBNU dan DPP PKB itu dua institusi yang berbeda, ya, walaupun ada hubungan historis yang kuat gitu ya, sehingga kemudian yang bisa dilakukan oleh PBNU adalah memberikan dukungan moral sekuat-kuatnya ya kepada PKB itu untuk menjadi sebuah partai yang besar, partai yang dicintai oleh Nahdliyin, kira-kira seperti itu ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Pas selama jadi sekjen kemarin, pas laporan keuangan di era Bapak itu terbuka nggak sih Pak? Kalau sekarang kan kata Bapak tertutup. Ya layaknya laporan keuangan itu dilaporkan di Muktamar, tapi di Muktamar Bali tidak ada forum yang pertanggungjawaban laporan keuangan. Kemudian dulu tidak seperti sekarang, resourcesnya itu gede banget ya. Dulu partai politik itu kan apa adanya, ya, sekarang resources itu banyak ya, besar, dan itu saya kira karena itu adalah milik publik ya harus dilaporkan juga kepada publik.